mereka saking takutnya mungkin borong masker itu untuk ditimbun di rumah atau mungkin dijual lebih mahal lagi mungkin itu. Jadi mungkin perlu perhatian dari pemerintah untuk dikendalikan harganya supaya semua warga bisa kebagian. Tiap hari makin naik, Bu. Tiap hari makin naik di kisaran 10.000 terus. Jadi 10.000 kelipatan 10.000. Dulu masker aja sekitar 30.000 per box, sekarang sudah hampir di kisaran 280.000 sampai 300.000 per box. Ya intinya karena ada gangguan distribusi. Ya. Distribusi sepanjang kalau hukum ekonomi kan, hukum pasar kan menyangkut soal supply dan demand. Ya, ketika supply-nya cukup, demand-nya juga bagus, akan terjadi keseimbangan harga. Tapi ini kan bisa aja dua-duanya benar, tapi kemudian ada pihak yang mendistorsi pasar, ya misalnya di level middle yang distributor memainkan peran bagaimana mendistribusi pasar agar harganya tinggi dan kemudian keuntungannya melebihi dari apa yang sewajarnya. Kalau misalnya kadang kalau emang belum sempat beli, kalau masih bersih, oke lah. Sebenarnya emang nggak boleh, cuman ya karena udah jadi jarang, jadi sedikit, ya udah kalau masih bersih saya pakai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini sebanyak 202 negara, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Prioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya dari 10 triliun menjadi 20 triliun.
untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 kVA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 kVA. Pertumbuhan PDB pada skenario baseline tadi dengan asumsi batas pada garis kemiskinan adalah 5,5 dolar begitu ya pada perharinya. Dari diperkirakan jumlah orang yang keluar dari kemiskinan ini berkurang sekitar hampir 24 juta orang. Jadi sekitar 10,9 juta, dan bahkan jika situasi ekonomi memburuk dan skenario ini lebih rendah ataupun juga lower case terjadi, maka penduduk miskin bisa semakin bertambah menjadi sekitar 11,3 juta orang. Tadi dengan pendapatannya adalah sekitar 5,5 dolar begitu ya per hari. Nah, kemudian berdasarkan data dari Bank Dunia, masyarakat Indonesia hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan ekstrim ataupun juga ekstrim poverty, di mana penghasilan harian ini sekitar 1,9 dolar Amerika Serikat. Ini hanya berkisar di angka 4,6%. Kita lihat di grafis ini ya. Jadi ini adalah angka di tahun 2018 tadi 4,6% untuk angka kemiskinan ekstrim begitu ya. Nah, kemudian yang menarik di sini, meski sebetulnya di tahun ini kita tengah diuji dengan pandemi dari COVID-19, Bank Dunia rupanya masih memprediksi bahwa angka kemiskinan ekstrim akan turun lebih dari sepertiga ke sekitar 2,7% di tahun 2022. Nah, sementara untuk kemiskinan moderat diprediksi akan turun menjadi 17,7%. Ini artinya bahwa grafisnya ini masih akan semakin melandai begitu ya dari tahun ke tahun. Nah, pasalnya PDB juga diprediksi akan bangkit di tahun 2021 sebesar 5,6% untuk baseline dan juga 5,2% untuk lower case. Nah, sementara kita bandingkan dengan data dari Badan Pusat Statistik. Jadi selama beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia ini rupanya juga terus turun begitu ya. Jadi sama seperti yang digambarkan oleh Bank Dunia. Jadi pada September 2019 persentase angka kemiskinan ini berhasil ditekan ke angka terendah selama ini, yaitu sekitar 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang ataupun juga penduduk dalam kondisi miskin. Nah, ini adalah jumlah penduduk dengan penghasilan dengan perhitungannya adalah di bawah 440.000 rupiah per bulannya. Nah, angka ini tentu masih banyak. Jadi dan juga PR pemerintah dalam mengentas kemiskinan masih berat, dan tahun ini tampaknya akan semakin berat lagi berkat pandemi dari COVID-19. Kemudian